Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sherly Dinda Tistanti, NIM 2133057 kelas TI 1B. Di sini saya akan membahas cloud computing beserta contohnya. Apa sih cloud computing itu? Singkatnya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Contoh penerapan cloud computing. Yang pertama di bidang kesehatan yaitu telemedis. Telemedis merupakan fasilitas kesehatan yang menggunakan teknologi digital dalam mentransfer semua kegiatan layanan kesehatan dari satu tempat ke tempat lain. Pemakaian telekomunikasi telemedis berfungsi sebagai pemberi informasi dalam pelayanan medis jarak jauh. Telemedis adalah praktik kesehatan yang menggunakan komunikasi audiovisual dan data termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah secara jarak jauh. Dengan layanan telemedis ini diharapkan masyarakat dapat menerima layanan kesehatan lebih baik tetapi dengan low cost atau pengeluaran seminimum mungkin, di mana layanan tersebut dapat sampai rumah dengan mudah. Yang kedua yaitu di bidang transportasi. Contohnya Traxia Mobility Service, PT Digitalis Teknologi atau DIT, perusahaan startup teknologi Indonesia yang berspesialis pada industri otomotif, memperkenalkan proyek teknologi informasi yang dikembangkan oleh DIT bernama Traxia Mobility Service atau TSM di Jakarta. TSM merupakan proyek kendaraan terkoneksi ke teknologi komputasi awan atau cloud computing yang merupakan terobosan inovasi bagi para pengguna layanan mobilitas seperti online taksi dan sejenisnya. Penerapan kecerdasan buatan artificial intelligence AI yang dapat memprediksi interaksi penumpang terhadap media yang disajikan selama perjalanan dipercaya dapat memberikan peluang tambahan pemasukan bagi para pengemudi dan perusahaan penyediaan layanan mobilitas serta memberikan pengalaman berkendara yang lebih memanjakan penumpangnya. Inovasi TSM dibuat khusus untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam ruang dan waktu selama perjalanan dengan memaksimalkan pendanaan dari penempatan media iklan serta layanan tambahan seperti Wi-Fi internet service serta konten interaktif lainnya. Adapun layanan yang disajikan oleh TSM didukung melalui kerjasama dengan Telkomsel selaku rekanan layanan data telekomunikasi. Yang ketiga yaitu di dunia pendidikan, contohnya e-book. Pada bidang pendidikan, peranan cloud computing ini sangatlah penting untuk majunya dunia pendidikan terutama di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, mulai bermunculan terobosan-terobosan yang baru khususnya pada dunia pendidikan saat ini, seperti adanya e-book. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus sudah tidak lagi membutuhkan media buku dalam proses belajar mengajar. Para siswa atau mahasiswa hanya tinggal mengunduh e-book tersebut melalui internet. Dari sini, para siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membeli buku. Mereka bisa langsung mengunduh materi yang tersedia di e-book melalui internet. Dengan ini, cloud computing sudah dapat meminimalkan anggaran dana untuk pengeluaran para pelajar yang memanfaatkan e-book. Terlepas dari masalah e-book, jika kita melihat pada sisi kendala, di Indonesia khususnya dalam pendidikan memiliki dua kendala besar, yaitu satu, kebutuhan. Jumlah daya tampung dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi adalah sangat jauh dari kebutuhan yang ada. Kemampuan ekonomi yang sangat lemah karena masih banyak keluarga yang hidup berkekurangan tidak sanggup untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang bermutu.
sehingga banyak dari mereka yang tidak merasakan kehadiran dari cloud computing ini. 2. Kekurangan tenaga kerja pengajar yang berkualitas. Dengan adanya cloud computing, berbagai macam masalah dapat teratasi dari peran aktif para pelajar yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa harus hadir di dalam kelas. Karena dengan cloud computing, dimanapun dan kapanpun para pelajar dapat mengaksesnya melalui internet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.